Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, marilah kita untuk sejenak menundukkan kepala kita, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya coba anak-anak dilihat untuk kanan kirinya apakah ada dari teman kalian yang hari ini tidak masuk. Tidak ada ya, baik, semuanya masuk ya. Materi kita hari ini yaitu adalah menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar di sini berarti adalah lingkungan sekolah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat karya seni rupa dari bahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar di sini adalah sekolah. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita secara umum nanti yang pertama kalian akan membentuk kelompok, kemudian yang kedua melakukan literasi, kemudian selanjutnya kalian berdiskusi kelompok, kemudian membuat karya, selanjutnya adalah presentasi karya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu membayangkan hidup kamu tergantung dari sampah? Ayo, tidak. Berikutnya, pernahkah terpikir olehmu untuk menggunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat? Pernah. Contohnya apa? Membuat barang kerajinan. Ya, ada lagi contoh yang lain. Ayo. Jadi selama ini kalian memanfaatkan sampah itu untuk apa? Apakah hanya dibuang? Ataukah dijual? Nah, itu tadi ada yang dijual. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi tahun 2020 itu Indonesia kelebihan sampah kurang lebih 67,8 juta ton. Nah, dari 67,8 juta ton sampah ini, 5,8 juta itu adalah sampah plastik. Jadi sampah plastik ini termasuk jenis sampah anorganik. Jadi dari sifat materialnya itu adalah sampah yang sulit terurai. Nah, kalaupun bisa terurai, nanti membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan sampah plastik ini supaya menjadi barang yang bermanfaat. Berikutnya, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat? Nah, kira-kira apa strateginya? Mendaur ulang. Tepat sekali. Jadi kita bisa mendaur ulang sampah plastik ini menjadi barang-barang yang memiliki nilai estetik ataupun memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi kita bisa mengubah menjadi barang-barang kerajinan. Ketika sampah plastik ini sudah kita ubah atau kita olah menjadi barang yang memiliki nilai estetik, tidak menutup kemungkinan akan memiliki nilai ekonomi. Berikutnya, pemahaman konsep. Perhatikan, pemahaman konsep yang pertama adalah proses kreatif seni rupa adalah proses yang bermula dari adanya ide imajinatif yang diolah dalam benak penciptanya, lalu diwujudkan menjadi karya seni rupa yang estetik dan artistik. Nah, pemahaman konsep yang kedua yaitu seseorang yang memiliki ide imajinatif disebut sebagai manusia imajinatif.
Dan jika ia mampu mewujudkan imajinasinya menjadi karya nyata, maka dia disebut sebagai manusia kreatif. Nah, dari sini pertanyaan saya adalah, kalian sudah berada di titik yang mana? Apakah kalian sudah berada di titik manusia imajinatif atau manusia kreatif? Kalau kalian masih berada pada titik manusia imajinatif, itu berarti kalian hanya seorang pemikir saja. Nah, sedangkan kalau kalian sudah sampai pada level manusia kreatif, berarti kalian sudah bisa disebut sebagai eksekutor. Karena kalian ini siswa SMK, saya yakin kalian itu nanti mampu menciptakan karya seni yang bagus, luar biasa indah. Nah, saya yakin ini. Karena kalian sebagai siswa SMK itu sudah dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Kalian itu sesuai dengan visi dan misi SMK, itu kalian dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia kerja setelah lulus dari SMK ini. Berikutnya, buatlah sebuah karya seni rupa secara berkelompok dengan memanfaatkan bahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu ya berarti lingkungan yang ada di sekolah. Seperti yang kita tahu pada saat Sumpah Pemuda kemarin, 28 Oktober, kita melakukan upacara. Pembina upacaranya kemarin Pak Rudi Setiawan ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa di sekolah kita itu banyak sekali sampah-sampah plastik bekas kemasan itu ya, terlebih juga sedotan. Nah, oleh karena itu kita akan membuat sebuah karya seni ya melalui pembelajaran yang berbasis proyek ini. Harapan saya kalian bisa memanfaatkan sampah plastik ini menjadi karya yang bermanfaat. Nah, berikutnya adalah ide kerajinan dari botol bekas. Nah, ini saya tampilkan beberapa. Yang pertama itu adalah bekas botol untuk tempat pensil. Kemudian yang kedua yang di bawahnya itu adalah dari tutup botol ya. Nah, tutup botol itu dibuat menjadi motif bunga. Kemudian berikutnya itu adalah masih botol ya. Itu dibuat menjadi lampu hias. Jadi kap lampu hias, bukan gelas itu ya. Jadi hampir sama seperti gelas, tapi itu nanti adalah lampu tidur itu loh ya, atau lampu hias. Nah, kira-kira itu. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini kan contohnya ada banyak sekali. Contohnya apa? Ada yang pertama, botol bekas minuman. Kemudian ada gelas plastik. Kemudian ada plastik kresek. Kemudian apa? Sedotan. Kemudian apa lagi? Plastik bekas kemasan dari makanan ringan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Bapak susun pada pertemuan sebelumnya. Yuk, silahkan. Berikutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi ini ya LKPD. Silahkan diperhatikan dulu. Nah, nanti seperti biasa dalam pengisian LKPD-nya nanti seperti ini ya. Jadi dituliskan dulu kelas, kemudian nama kelompoknya. Jadi sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Gitu ya. Kemudian ditulis nama anggotanya beserta nomor absen. Nah, hari ini itu karena kegiatan kita adalah proyek. Nah, jadi nanti langkah yang pertama kalian adalah melakukan literasi. Jadi melakukan literasi tentang karya kreatif dari bahan apa. Jadi bahan apa yang ingin kalian pakai nanti ditulis di kolom nomor 1. Untuk kolom yang sebelah kanan, kalau kalian sudah melakukan literasi itu di checklist atau dicentang ya kalau sudah. Kemudian dituliskan sumber literasinya dari mana. Kemudian untuk jadwal, menyusun jadwal hari ini, yang pertama kegiatan belajar 1 atau pertemuan 1 ini nanti kita masih fokus pada pembuatan desain karya. Jadi kita nanti membuat desain dari karya yang akan kalian buat. Kegiatan berikutnya yang kedua nanti kalian mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan beserta dengan
prosedur pembuatan karyanya, jadi dituliskan secara singkat aja. Kegiatan belajar 2, pertemuan kedua, kalian akan finishing karya, kemudian mempresentasikan atau uji hasil karya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok. Tentu. Kata-kata bijak hari ini. Quote of the day adalah ide tanpa eksekusi hanyalah sebuah ilusi. Nah, jadi silahkan kalian melakukan literasi, kemudian carilah karya yang menurut kalian nanti akan menjadi karya yang luar biasa bagus. Bapak berikan waktu 40 menit ya untuk literasi. Berikutnya nanti membuat desain karya seperti itu ya. Baik, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A mempresentasikan hasil karya kami, yaitu bunga lili dari botol. Untuk lanjutan presentasinya akan dilanjutkan oleh Ella. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu botol, kawat, gunting atau cutter, tang, korek, lilin, pilok, batu, pot, dan tali rafia warna hijau dan merah. Cara atau prosedur pembuatan karya yaitu gambar pola pada botol, lalu gunting pola tersebut. Lalu panaskan menggunakan korek agar pola tersebut mudah dibentuk sehingga menyerupai bunga. Buat pola daun memanjang pada botol Sprite. Warnai bunga sesuai selera masing-masing. Buat putih menggunakan kawat-kawat pendek, lalu dijadikan satu. Warnai ujung putih, putihnya ini terbuat dari rafia hijau dan rafia merah. Jika sudah, pasangkan antara daun, bunga, dan putih.
Jika sudah membentuk bunga, tanam dalam pot yang sudah diisi batu. Selesai. Baik, hari ini kalian sudah mampu membuat karya seni rupa yang luar biasa bagus, indah ya. Kalian sudah bisa memanfaatkan barang-barang yang sebelumnya tidak memiliki nilai menjadi barang yang memiliki nilai yang estetis seperti karya yang sudah kalian tunjukkan ini ya. Luar biasa bagus. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, ya, berikutnya mengerjakan tes formatif. Nanti Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tes formatifnya. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lalui kurang lebih selama 2 pertemuan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya, Laila. Baik, beri tepuk tangan untuk Laila. Baik, pelajaran hari ini selesai. Jadi tindak lanjutnya Bapak harap di rumah kalian juga bisa menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kalian semua itu dengan cara mengelola sampah. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian Bapak akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.